Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah menghakimi supaya kalian tidak dihakimi. Sebab dengan penghakiman yang telah kalian pakai untuk menghakimi, kalian sendiri akan dihakimi. Dan ukuran yang kalian pakai untuk mengukur akan ditetapkan pada kalian sendiri. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal dalam matamu sendiri ada balok? Hai orang munafik, keluarkanlah dulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Melalui bacaan pertama, kita tadi mendengar sejarah umat Israel atau sejarah umat Allah yang dilawan musuh atau dikuasai oleh musuh dan akhirnya dibuang. Yang sisa hanya satu tadi disebut, yakni suku Yehuda. Itu menunjukkan kepada kita sekurang-kurangnya bahwa peperangan zaman dulu kan ada perang-perang itu dalam kitab suci. Raja ini menguasai daerah ini dan seterusnya. Pembunuhan juga ada di sana. Tapi yang ingin saya katakan adalah bahwa kalah dari musuh direfleksikan sebagai hukuman dari Tuhan. Kalah perang dimaknai sebagai hukuman Tuhan. Maka tadi kita juga mendengar bahwa mereka menyembah Allah lain, mereka mengganti perintah Tuhan, meskipun para nabi sudah diutus untuk memperingatkan mereka, tetapi mereka tetap bertegar hati. Maka ya tadi hasilnya kalah, lalu dibuang. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, ketegaran hati orang-orang pada waktu itu, orang Israel, karena sudah melupakan sejarah awal mereka dikasihi Tuhan. Sejak dari mana pembebasan dari Mesir. Maka selalu bangsa Israel itu diingatkan, percayalah kepada Allah, taatlah kepada Allah, karena Allah lah yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Tapi dalam perkembangan, ya namanya dablek ya, orang dablek itu kan inginnya buat aturan sendiri. Sudah ada ketentuan tetapi tidak diperhatikan. Bahkan termasuk dalam tadi ketentuan-ketentuan, perintah-perintah Allah, dan mereka membuat perintah sendiri. Nah, itu kisah bangsa Israel yang kalah perang dimaknai sebagai Tuhan menghukum. Nah, kalau saya menghubungkan dengan bacaan Injil hari ini, pesannya adalah setiap orang yang menjatuhkan hukuman tentu ada maksud. Allah menghukum bangsa Israel supaya mereka bertobat kembali. Nah, tapi seringkali yang terjadi dalam hidup kita sendiri, menghukum itu bukan untuk membuat kebaikan, tetapi karena kebencian. Itu bisa jadi. Menghakimi bukan karena rasa cinta, tetapi karena rasa benci yang meluap. Maka tadi pesan Injil begini, janganlah menghakimi supaya kalian tidak dihakimi. Sebab dengan penghakiman yang telah kalian pakai untuk menghakimi, kalian sendiri akan dihakimi. Dengan sabda itu kita semua diajak supaya ketika kita menghakimi, memberikan penilaian, itu ada alasan-alasan yang jelas, masuk akal, rasional, dan tentu mengembangkan. Contoh yang paling sederhana adalah
kita ini semua kan pernah sekolah, kecuali yang tidak tentunya. Sejak SD atau sekarang TK, KB saja ya sudah ada yang namanya penilaian, betul? Apalagi guru-guru sekarang itu kalau menilai sudah panjang kali lebar kali luas karena harus dinarasikan. Kalau dulu zaman saya 7, 8, 6 selesai. Kemarin saya melihat salah satu rapot anak sekolah itu berlembar-lembar harus membaca juga. Nah, guru itu menilai anak dan itu ada alasannya. Meskipun anak ini nanti dapat nilai kurang baik, namun dalam perkembangan selepas dari sekolah, anak ini bisa jadi jauh lebih pandai daripada gurunya. Dan itu kenyataan. Maka kalau Yesus tadi mengajak kita bermenung terutama dalam hal penghakiman, kita diingatkan penilaian penghakiman ini bolehlah kita buat, bolehlah kita lakukan, tetapi ada alasan yang jelas dan untuk mengembangkan. Jangan seperti orang munafik. Pesannya kan itu. Orang munafik itu gampang menghakimi, gampang membuat penilaian, tetapi bukan atas dasar yang jelas. Biasanya karena kebencian, karena keluapan emosi yang tak tertahankan, dan turunannya, cucu cicitnya adalah ngerasani. Dan ngerasani itu kan sebentuk penghakiman yang sembunyi-sembunyi, betul nggak? Maka kita diajak, mari kita belajar menjadi yang pribadi yang lebih matang dalam hal memberikan penghakiman. Jangan seperti orang munafik. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.